Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali bersama channel Santri Sundra, Santri Sunan Derajat. Baik, masih kembali bersama program favorit kita, yaitu program Ngelopo, Ngobrol Ulan Poso bersama Ustadz Sutopo. Alhamdulillah, kepada pertemuan kemarin kita sudah membahas panjang lebar tentang puasa, mulai dari pengertian, kemudian apa yang harus kita lakukan sebelum puasa, sampai dengan hasil dan juga ciri-ciri orang yang puasanya diterima. Selanjutnya kita akan berbincang ngobrol tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan puasa itu ada apa saja. Tentunya kita tahu yang namanya bulan puasa adalah bulan yang sangat mulia. Tentunya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam bulan tersebut. Langsung saja kita akan menyapa narasumber kita yang sangat kita tunggu-tunggu penyampaiannya setiap hari. Langsung saja kepada Ustadz Sutopo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Sutopo, alhamdulillah kita kemarin sudah berbincang-bincang tentang puasa mulai awal hingga ciri-ciri orang yang puasa yang diterima. Ya. Sekarang kita ingin belajar lebih dalam tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam bulan puasa. Tentunya kita semua tahu bahwasanya bulan puasa ini merupakan bulan yang sangat mulia, bulan yang suci. Tentunya peristiwa yang ada di dalam bulan puasa tentunya peristiwa yang mulia juga, tentunya peristiwa yang luar biasa. Nah, mungkin jenengan bisa menjelaskan apa saja sih peristiwa yang terjadi di bulan puasa. Terima kasih, monggo. Terima kasih. Jadi bicara tentang Ramadan itu kali pertama yang harus kita ingat adalah di bulan Ramadan itu kan diturunkan Quran. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi kita mesti harus tahu, sehingga Ramadan itu kan kalau di masyarakat kita banyak tadarusan dan sebagainya, mungkin karena memang bulan Ramadan itu bulan yang suci, penuh rahmat. Nah, kita perlu ngobrol tentang bagaimana Quran itu turun kepada kita. Karena sebenarnya Quran itu kan kalamullah. Kalau kita bicara kalamullah, kalau kita belajar tauhid itu kan kalam Allah itu kan tidak berupa suara, tidak berupa huruf, tidak berupa, tapi akhirnya menjadi Al-Quran. Bicara tentang nuzul Quran, Quran itu ada tiga redaksi. Kalau bicara ada pakai nazala, ada angzala, ada nazzala. Kalau nazala kan sulasi mujarad, kalau angzala kan ikut wazan af'ala, kalau nazzala kan fa'ala. Kata ulama itu beda antara angzala dan nazzala. Kalau angzala itu turun secara sekali, blek secara keseluruhan, itu biasanya pakai lafaz angzala. Seperti ayat itu Lailatul Qadar itu apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Berarti itu kan langsung secara keseluruhan. Sehingga para ulama menjelaskan Quran itu kan di Lauhul Mahfud. Kemudian turunnya ke langit samai dunia itu pakai lafaz angzala. Berarti turun secara keseluruhan. Jadi Quran itu dari Lauhul Mahfud turun ke samai dunia, ono sing ngarani mawaqi nujum. Ada yang mengatakan Baitul Izzah. Dan menurut saya sama itu.
samai dunya, Baitul Izzah, ada mawaqi'in nujum. Itu secara langsung blek begitu Quran. Biasanya redaksiwan pakai anzala. Kemudian dari samai dunya langit itu diturunkan kepada Rasulullah Muhammad, tentunya siapa ngerti pakai sedikit demi sedikit sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada Rasul. Maka sehingga kita kenal namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Nah, panjang itu, ada periode Mekah, ada periode Madinah, yang kita sekitar ada berapa itu, ada 23 tahun atau persisnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dibagi 2 periode, ada periode Mekah, ada Madinah. Jadi ayat-ayat yang turun sebelum Kanjeng Nabi hijrah itu sebutannya adalah Makiyah, setelahnya adalah Madaniyah. Di Madinah itu kan 999, sekitar 10 tahun. Berarti di Mekahnya sekitar 13 tahun, ada 23. Nah, kemudian yang perlu kita pahami bahwa Quran itu turunnya berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab Taurat, Zabur, zaman baca itu turunnya kitab Taurat itu kan langsung menjadi satu. Sehingga ketika Nabi Musa menghadapi masalah itu menghukumi Quran, cari, menurut kitab Taurat begini. Kalau Rasulullah tidak, ketika menghadapi masalah menunggu turunnya wahyu. Itu yang luar biasa. Maka akhirnya para sahabat itu lebih cepat menghafal karena apa? Karena tahu peristiwa turunnya itu. Ini kalau kita bicara tentang nuzulul Quran. Nanti sebenarnya kata nuzul Quran itu kan nuzul kan dari sulasi mujarrad nazala tadi. Sebenarnya yang diperingati itu kan ada para ulama mengatakan itu turunnya kan 17 Ramadan. Itu kaitannya sebenarnya ya walaupun banyak pendapat mengatakan, cuman itu kaitannya dengan ayat yang mengatakan apa ya, yaumal taqal jam'an. Ada pada hari di mana 2 kelompok besar bertemu, yang dimaksud adalah perang Badar. Itu kan pada tanggal 17 Ramadan. Walaupun tahunnya beda tapi dikaitkan dengan itu. Ya. Jadi yaumal furqan itu bertepatan dengan itu. Maka para ulama mengatakan berarti akhirnya nuzul Quran itu adalah tanggal 17 Ramadan itu. Jadi yang diperingati nuzul Quran itu adalah turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, bukan Baitul Izzah ke dunia. Kalau ke dunia kan tidak tentu tanggalnya kan mau macam-macam. Itu secara singkat seperti itu pengetahuan tentang nuzulul Quran. Menarik sekali, ada pemahaman baru tentang peristiwa tersebut. Bagaimana turunnya tadi, bahwasanya ada tahapan ketika turunnya dari Lauhul Mahfuz ke mana tadi Pak? Langit dunia. Langit dunia, baru ke Rasulullah. Nah, sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya Rasulullah menerima wahyu pertama kali itu Iqra. Iya, betul. Nah, apakah itu yang dikatakan tadi ikut 17 Ramadan itu, sebagian ulama apakah menyatakan seperti itu bagaimana? Jadi aslinya yang dimaksud nuzulul Quran itu yang diperingati ya bukan Iqra-nya itu, akan tapi adalah dari Lauhul Mahfuz ke samai dunya atau ke mawaqi'in nujum atau ke Baitul Izzah. Seperti itu. Kemudian yang lain kan banyak. Kalau kita baca Quran kemudian 1-2 tahu asbabun nuzul itu kan lebih menarik, lebih seneng. Contohnya begini misalkan, pernah baca surat paling pendek. Inna a'toina kal kautsar.
itu kan kalau nggak salah itu ada yang namanya As bin Wa'il, bapaknya Amr bin As, punya sahabat Jos Amr bin Abdullah bin Amr bin As, itu kan luar biasa. Nah itu As bin Wa'il itu ketika Kanjeng Nabi punya putra yang namanya Ibrahim, sebelum 2 tahun kan meninggal beliau, itu diajak oleh As bin Wa'il, katanya Muhammad butur itu apa ya, nggak punya keturunan laki-laki itu kan dianggap nggak punya berkah, putus berkahnya. Kalau orang Arab itu kalau nggak punya keturunan laki-laki kan banyak kan anak perempuan itu tidak dianggap, dibunuh dia. Kanjeng Nabi kan putranya kan putri-putri, salah satunya Ibrahim itu umur 2 tahun, sebelum 2 tahun meninggal, sehingga dinyek oleh As itu. Akhirnya gara-gara dinyek oleh As itu turun itu inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Terakhir inna syani'aka huwal abtar, tidak sekedar butur tapi abtar. Orang yang membenci kamu Muhammad itu abtar. Kabir dengan akbar kan beda lah, sogir dengan asgor kan beda. Banyak itu kalau kita melihat itu. Kalau kita bicara tentang turunnya ayat Quran dari Baitul Izzah ke Rasulullah, itu tentunya ada beberapa yang melatar belakangi. Makanya Sayyidah Aisyah mengatakan akhlaknya Rasul ya Quran itu, karena setiap peristiwa apa kan langsung dijawab oleh Quran itu. Yang kedua yang perlu kita angen-angen, Rasulullah menerima wahyu itu tidak gampang. Sehingga kita sekarang sudah berupa tulisan. Ini ya kita harus terima kasih pada Rasulullah. Karena dalam hadis Bukhari itu ada yang menerima wahyu itu hanya suara seperti gerincing. Sampai bisa bayangkan suara gerincing kok bisa paham. Loh, ini orang luar biasa. Loh. Sehingga kita sudah berupa tulisan, tinggal kita melestarikan, mengamalkan kalau bisa. Minimal ya kita akrablah dengan Quran itu. Membayangkan Rasul betapa beratnya. Suatu ketika dijelaskan Rasul menerima wahyu itu dengan keringat. Nah, kalau saya bayangkan semoga benar. Artinya saya tadi bilang kemarin ya, apa yang terjadi di kita itu adalah petunjuk dari Tuhan. Artinya kalau kita itu cerdas, apa yang terjadi itu sebenarnya adalah ayat-ayatnya Allah. Cuman kadang-kadang kita kan nggak peka. Maka kemarin kita bicara salah satu orang yang puasanya diterima itu kan orang menjadi peka lah, kan kira-kira begitu. Ya, mengenai ini Pak, mengenai nuzul Quran. Jadi bagaimana hukum memperingati nuzul Quran di situ, dan kemudian apakah ada amalan-amalan yang dilakukan ketika pas memperingati malam nuzul Quran itu tadi? Menurut saya yang penting ya kita mesti baca sejarah. Artinya kita mesti harusnya tahu bagaimana proses Quran itu diturunkan. Mengapa begitu? Supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Ketika kita tidak tahu latar belakangnya kan kita tidak akan, kata orang kan, kalau kita tidak kenal sejarah maka kita tidak akan bisa menghargai para jasa pendahulu. Sama kita Ramadan punya kitab kita ngaji diabayai 1 bulan full, maknanya penuh. Ini kan berharga bagi kita karena kita tahu. Tapi bagi orang lain kan dianggap biasa-biasa karena tidak tahu prosesnya. Maka harapannya kita sebagai orang Islam itu harusnya tahu proses bagaimana Al-Quran turun supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Selalu akrab dengan ketika kita pegang Quran, kita alhamdulillah dengan
jasa Rasulullah, maka kita bisa membaca Quran itu, bisa mempelajari Quran itu, berusaha untuk tanpa beliau tentunya kita tidak bisa itu. Maka seharusnya nuzul Quran itu arahnya ke sana menurut saya. Cuman kadang-kadang orang kita itu gara-gara ada dawuh yang mengatakan membaca Quran saja sudah mendapat pahala, kadang-kadang sudah berhenti di situ. Mestinya kan kita harus belajar maknanya, kemudian sejauh mana kita mengamalkan. Sama beberapa pertemuan yang lalu, puasa itu tidur saja dapat pahala, maka tidak perlu ngaji, tidur saja loh. Orang kita kan seperti itu ya, mestinya kan tidak begitu. Jadi sebenarnya Quran itu seharusnya itu adalah istiqomah kita baca, pelan-pelan kita pelajari, kalau bisa apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan Quran atau belum. Karena Kanjeng Nabi wanti-wanti kan, aku tinggalkan dua hal. Ketika kamu berpegangan dua hal ini, maka kamu tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Quran dan Sunnah, kan begitu. Sedikit menambahi dan juga mungkin ya bagaimana tentang tadi ya, pemahaman masyarakat sekarang yang umum, yang awam itu memiliki pemahaman bahasanya nuzulul Quran, yaitu ketika Kanjeng Nabi menerima ayat pertama itu surat Al-Alaq itu Iqra. Apakah itu benar atau bagaimana atau pripun? Ya boleh-boleh saja. Intinya kan kita memperingati bagaimana Quran itu turun kan begitu saja. Boleh-boleh saja. Karena itu juga tanggal 17 Ramadan itu juga ada yang sebagian ulama mengatakan bukan tanggal 17 tapi tanggal 27, ada yang makan macam-macam, enggak masalah. Itu tidak perlu kita. Berarti enggak masalah. Jadi yang penting kita ngerti sebenarnya apa yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan. Karena saya begitu, tidak harus pakai pro kontra, biasa. Semakin kita banyak baca, mungkin semakin menambah pemahaman dan keilmuan kita. Alhamdulillah, itu tadi bincang-bincang kita dengan narasumber kita Ustadz Sutopo tentang peristiwa yang terjadi di bulan suci Ramadan, yaitu nuzul Quran, yang mana tadi sudah disampaikan ada beberapa penjelasan yang mana mendapatkan pemahaman yang baru, bahwasanya memang nuzul Quran peristiwa yang luar biasa yang turun dari langit ya kepada Rasulullah. Tentunya itu tidak serta-merta mudah, ada proses yang panjang yang perlu kita teladani, sehingga kita dengan adanya peristiwa tersebut kita wajib menjadikan peristiwa tersebut sebagai momentum ataupun teladan kita untuk semakin meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih kepada Bapak Sutopo atas kesempatan waktu ini. Begitu luar biasa ilmu yang kita dapatkan. Semoga dengan adanya pemahaman ataupun pemaparan dari jenengan, kita semua mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada selama ini. Baik, cukup sekian saja. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe channel Santri Sundra, Santri Sunan Derajat. Terima kasih. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku malah ketahuan bahan, Mas. Iya, Pak. Jadi kok kabeh lho. Jadi malah ngajar, Pak. 11 menit langsung mari nih. Iya, cuman gak sedikit kok pikiranku entek iki. Kamera. Baik. Baik. Alhamdulillah. Tadi Bisa.